Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. September ceria, tapi bagi para pencinta balap, September ini bukan cuma ceria, tetapi juga super menegangkan. Kenapa? Karena kita akan menyaksikan seri pamungkas dari ajang balap paling bergengsi untuk para talenta muda, Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Dan tentu saja mata kita semua akan tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Pembalap kebanggaan Indonesia asal Gunung Kidul ini punya peluang emas untuk mengukir sejarah. Setelah melalui musim yang panjang dan penuh perjuangan, Veda kini berada di posisi kedua klasemen sementara. Balapan di sirkuit Misano San Marino pertengahan September nanti akan menjadi penentuan segalanya. Apakah Veda mampu merebut gelar juara? Bagaimana persiapannya menghadapi tekanan di seri terakhir ini? Dan jangan lupa kita juga punya talenta lain, yaitu Kiandra Ramadipa yang juga berjuang di ajang yang sama. Di video kali ini kita akan kupas tuntas semua itu, jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Sobat balap sekalian, jeda kompetisi Eropa kali ini terasa cukup panjang. Banyak pembalap memilih untuk pulang ke negara masing-masing, mungkin untuk berlibur atau sekedar melepas rindu. Tetapi tidak dengan Veda Ega Pratama. Remaja ajaib kita ini memilih untuk tetap bertahan di Eropa, bukan untuk bersantai tetapi untuk terus menjaga kondisi dan mengasah kemampuannya dengan latihan intensif. Ini menunjukkan mentalitas juara yang luar biasa. Ia sadar betul bahwa jeda panjang ini adalah momen krusial untuk menguji fokus dan menjaga ritme sebelum seri penutup. Dan yang menarik, Veda tidak berlatih sendirian. Baru-baru ini sebuah video yang diunggah oleh Christian Daniel Jr., pembalap asal Amerika Serikat, memperlihatkan momen latihan bersama mereka. Dalam video itu, Veda terlihat menunggangi motor mini GV Ovale 190cc yang memang sering dipakai untuk latihan teknis. Sementara Daniel yang juga merupakan rival berat Veda di lintasan menggunakan motor CBR 300. Lihat keakraban mereka. Mereka bahkan saling menyebut satu sama lain sebagai sparring partner. Ini adalah bukti nyata bahwa di balik rivalitas keras di atas lintasan ada rasa saling menghormati yang tinggi di antara para pembalap muda ini. Mereka sadar jalan menuju MotoGP itu panjang dan berat, dan pertemanan di pedok adalah hal yang berharga. Hubungan Veda dan Daniel ini memang unik. Daniel adalah salah satu lawan tangguh yang beberapa kali mampu menyulitkan Veda. Namun di momen-momen krusial, terutama di lap-lap terakhir, Daniel harus mengakui ketangguhan mental dan skill pembalap Indonesia itu. Kedekatan Veda tidak hanya dengan Daniel, ia juga akrab dengan pembalap Asia lainnya seperti Zen Mitani dari Jepang yang merupakan juara Asia Talent Cup 2024. Mungkin karena kesamaan nasib sebagai pembalap non-Eropa di tengah dominasi rider benua biru, mereka jadi saling mendukung dan belajar satu sama lain. Bagi Daniel sendiri, kesempatan berlatih dengan para rider Asia ini adalah sebuah langkah besar. Karena biasanya grup latihan ini cukup eksklusif. Pertanyaannya sekarang, apakah latihan bersama Veda ini justru akan membuat Daniel semakin berkembang dan menjadi ancaman yang lebih besar di Misano nanti? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan ini artinya Veda pun harus semakin waspada. Jika Daniel semakin kuat, persaingan di barisan depan akan semakin ketat dan seru untuk kita saksikan. Sekarang mari kita bicara soal hitung-hitungan poin. Ini adalah bagian yang paling bikin deg-degan. Saat ini posisi puncak klasemen dipegang oleh pembalap Spanyol Brian Uriarte dengan total 191 poin. Di posisi kedua ada jagoan kita Veda Ega Pratama dengan 170 poin. Dan di posisi ketiga menempel ketat ada pembalap Malaysia Hakim Danish dengan 165 poin. Artinya Veda terpaut 21 poin dari Uriarte, sementara itu Veda hanya unggul 5 poin saja dari Danish. Dengan 2 race tersisa di Misano, segalanya masih bisa terjadi. Perebutan gelar juara ini akan ditentukan sampai tikungan terakhir. Beban di pundak para pembalap muda ini sangat besar karena juara Red Bull Rookies Cup tidak hanya akan mendapat gelar, tapi juga golden ticket untuk naik kelas ke kejuaraan dunia Moto3 musim depan. Ini adalah impian semua pembalap muda. Bahkan mantan bos Valentino Rossi, Razlan Razali, ikut menyoroti persaingan ini. Ia sangat yakin bahwa rival Veda Hakim Danish punya peluang besar ke Moto3 musim 2026 jika berhasil finish di 3 besar klasemen akhir. Ini menambah panas atmosfer persaingan antara Veda dan Danish. Sirkuit Misano akan menjadi saksi bisu pertarungan terakhir mereka musim ini. Uniknya jadwal balap di bulan September ini sangat padat dan menarik bagi Veda. Setelah seri terakhir Red Bull Rookies Cup, sepekan setelahnya Veda juga akan kembali membalap di ajang FIM Junior GP di sirkuit yang sama. Ini tentu menjadi keuntungan tersendiri. Veda dan pembalap lainnya tidak perlu pusing beradaptasi dengan layout sirkuit. Meskipun motor yang digunakan berbeda, KTM di Rookies Cup dan Honda NSF 250RW di Junior GP, data dan pengalaman yang didapat di pekan sebelumnya akan sangat berharga.
Tentu saja harapan terbesar kita semua adalah agar Veda dan juga Kiandra tetap dalam kondisi fit dan terhindar dari cedera. Ini adalah ronde terakhir dan tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Selain Veda, jangan lupakan perjuangan Kiandra Ramadipa. Menurut data klasemen, Kiandra saat ini berada di posisi ke-9 dengan raihan 82 poin. Sebuah pencapaian yang juga patut kita apresiasi. Ia tentu menunjukkan perkembangan positif di setiap serinya. Kiandra juga berkompetisi di European Talent Cup yang menunjukkan betapa kerasnya ia bekerja di Eropa. Mari kita doakan agar Kiandra bisa menutup musim ini dengan hasil terbaik di Misano. Jadi sobat balap, 2 race terakhir di Misano akan menjadi puncak dari semua kerja keras, keringat dan pengorbanan Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa sepanjang musim 2025. Veda telah menunjukkan bahwa ia bukan hanya lawan yang disegani di lintasan, tetapi juga teman yang dihargai di pedok. Mentalitasnya yang tetap fokus berlatih saat yang lain berlibur adalah cerminan dari seorang calon juara dunia. Mampukah Veda Pratama membalikan keadaan dan merebut gelar juara Red Bull Rookies Cup 2025? Atau Brian Uriarte yang akan mempertahankan posisinya? Atau justru Hakim Danis yang akan membuat kejutan? Kita semua akan menjadi saksi. Mari kita kirimkan doa dan dukungan terbaik untuk Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa. Semoga bendera merah putih bisa berkibar di podium tertinggi di Misano. Bagaimana prediksi kalian untuk balapan terakhir ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita balap terbaru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.